Mana pengikutmu? Mana pengikutmu? Sama saja seperti seorang penyamun mengaku raja. Salah. Raja apa kau? Kau akan disalibkan. Ingat itu, dia buat kamu. Paham? Paham tidak? Hah? Ayo, mana kekuatanmu? Segala rahasia kehidupan jika kita mau dan berani berubah menjadi orang lemah. Coba teman-teman. Raja apa kau? Diam saja tadi. Raja Barat, panggil pengikutmu. Mana pengikutmu? Panggil cepat. Orang seperti ini dibilang raja. Lebih pantas, seorang penyamun dia. Penyamun. Dia tidak lebih dari seorang penipu. Penipu. Menghujat Allah kau. Veronica mengusap wajah. Cukup. Ganti lagi. Pergi. Salah pergi. Kau pergi. Anggota pasar-pasar sudah dulu malam membuat wajahnya bersimbah darah. Dia tak lagi tampan dan semuanya pun menghilang seketika. Dalam langkah kontainya memanggul salib agung, di hadapannya lantas bersujud seorang perempuan yang lebih penuh cinta kasih bernama Veronica. Pernahkah dalam kehidupan zaman milenial ini kita memiliki keberanian untuk membantu sesama? Jikapun ada, pernahkah kita berpikir bahwa kita lakukan tanpa tendensi apapun? Kebanyakan kita memilih untuk tidak peduli terhadap peristiwa yang dialami sesama manusia dan memiliki tendensi pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Terkadang kita punya motivasi untuk menjadi terkenal, mencari perhatian, dan mungkin berharap suatu ketika kita diperlakukan Siapa wanita ini? Bagi kamu Kamu jalan raja. Oke. Cepat. Masukkan pesawat raja. Jalan. Beri jalan Bang Raja. Inilah rajamu. Raja, mana semangatmu? Ayo. Cepat. Sudah kelelahan? Hah? Sudah kelelahan? Begini kan kamu. Cepat jalan. Jawab kau. Cepat jalan. ingatlah bahwa Yesus pun pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan untuk seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untukku."
pun ditumbuhkan dengan martil tanpa ampun, menembus telapak tangan serta kakinya. Darah mengucur deras dan mengalir pada kaisar. Ia disalibkan di antara orang berdosa, dan pada salibnya tertulis, inilah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Penderitaannya melebihi ambang batas kekuatan insan manusia biasa. Yesus rela diperlakukan serta dihukum seperti seorang penjahat yang tidak terampuni. Yesus memberikan teladan bagi kita untuk menuntaskan semua pekerjaan dan kewajiban tanpa menimbulkan persoalan. Saat Yesus wafat di kayu salib, hari itu sekitar pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3 sore. Gempa bumi terjadi di mana-mana, dan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Maka berkatalah ia, supaya genap yang sudah tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah dia, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yesus taat sampai wafat di kayu salib bagi dosa-dosa manusia ciptaannya. Sekali lagi,
dalam rupa wujudnya sebagai insan manusia, Putra Bapa mengajarkan sikap ketaatan dan kepasrahan kepada rencana Allah. Yesus diturunkan dari sana. Yesus telah wafat. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air. Kemudian Yusuf dari Arimatea yang bersembunyi karena ketakutan kepada orang Yahudi dan takut terhadap serdadu-serdadu, meminta Pilatus untuk diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Hingga jenazahnya diturunkan, banyak hal yang menjadi teladan bagi manusia ciptaannya. Tetaplah setia berpegang kepada janji keselamatan dan kehidupan kekal yang diberikan Allah kepada kita. Yesus bangkit dan menampakkan dirinya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Hari ini ada sukacita besar. Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga. Kuburnya telah kosong. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan iman Kristen. Kebangkitan Kristus memberi kepastian bahwa di balik kematian terdapat kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Veronica yang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus sampai kebangkitannya, kini telah mendapatkan sebuah kebenaran. Roh penghibur yang dijanjikan membawanya menemukan kegembiraan Paskah. Veronica menemukan dirinya menjadi manusia baru. Aku telah mendapatkan wajah Yesus, dan wajah Yesus sekarang ada di mana-mana. Wajah Yesus ada di antara semua orang yang terbelenggu dosa, yang menderita, yang mendapatkan belas kasih. Dia kini telah hadir kembali pada mereka yang melakukan kebenaran untuk kerajaan Allah. Memberi pakaian, memberi makan, memberi tumpangan, mengunjungi orang sakit, dan melawat yang sedang terpenjara oleh dosa. Wajah Yesus telah hadir dalam kegembiraan karena hidup dalam persekutuan. Wajah Yesus juga hadir dengan senyum ketulusan tanpa pamrih dalam pelayanan. Wajah Yesus yang berlumuran kasih kini makin nyata
membawa kita untuk percaya bahwa maut tidak menguasai. Kegelapan telah beralih menjadi terang. Wajah yang terus memancarkan terang dan garam dunia. Wajah yang menyinari kegelapan menuju pertobatan, yang menghiasi paduan insan manusia yang mencari kebenaran, damai sejahtera, dan keadilan. Bukan soal makanan dan minuman. Yesus telah bangkit. Tidak lagi permusuhan karena perbedaan agama, suku, serta ras. Tidak ada lagi permusuhan karena berbeda pilihan politik. Tidak ada lagi permusuhan karena salah menyebar berita bohong maupun ujaran kebencian. Tuhan Yesus membawa wajahnya kemana-mana. Dan di zaman milenial ini semakin sering dijumpai di mana-mana. Bagaimanakah Anda menemukan wajah itu